welcome to my podcast channel yang akan nemenin kalian di waktu senggang untuk share life stories about humans and news update. So stay tuned and enjoy the podcast. See ya! Oke, halo guys, balik lagi sama gue di podcast sambil seruput. Dan ya, kali ini gue akan ngebahas satu topik yang mungkin lagi beredar luas di masyarakat di Indonesia, bahkan di dunia. Nah, seperti yang kita tahu, realitas yang beredar tuh banyak berita-berita yang mungkin muncul di grup kalian, baik online atau WhatsApp atau di info-info news update terbaru, kalau ada virus yang menyebar di Indonesia ini dan di dunia, yaitu virus corona atau COVID-19. Nah, gejala-gejala yang ditimbulkan oleh penderita COVID-19 ini yang seperti kita ketahui sama seperti penderita dengan flu biasa, yaitu kayak demam, radang. Nah, banyak dan mungkin gue juga sering ngerasain kayak batuk, flu, atau itu langsung kepikiran nih, gila ini gue kena corona nih kayaknya nih. Ada orang batuk sedikit langsung mikir corona gitu. Akhirnya langsung kayak menjaga jarak gitu. Nah, alhasil dari kecemasan yang kita rasakan itu menimbulkan rasa perasaan stres yang ada dalam diri kita, sehingga ya mungkin hal tersebut lumrah ya, yang hal yang lumrah atau yang wajar jika dialami oleh setiap orang. Namun hati-hati, kalau misalkan stres dibiarkan secara terus-menerus, mungkin akan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, termasuk gangguan yang berakibat pada fisik kita. Nah, penyakit pun bermunculan atau bahkan memperparah gejala atau keluhan fisik tertentu seperti nyeri disebabkan oleh stres atau pikiran-pikiran yang ada pada kepala kita. Nah, contohnya salah satu gejala atau gangguan psikosomatis. Nah, psikosomatis ini terdiri dari dua kata, yaitu psyche atau psikis dan tubuh atau soma. Nah, gangguan psikosomatis ini adalah penyakit yang melibatkan antara pikiran dan tubuh, sehingga timbulnya gejala-gejala fisik yang mempengaruhi tubuh ini. Nah, istilah psikosomatis ini digunakan untuk menyatukan bagaimana keluhan fisik yang diduga atau disebabkan oleh adanya rasa stres atau rasa cemas pada individu. Biasanya gejala fisik itu yang ditimbulkan seperti nyeri, kelelahan otot, bagian leher atau tegang, perut kram, atau gastrointestinal itu yang menyerang bagian lambung. Nah, terjadinya gejala fisik ini diakibatkan oleh adanya gangguan pada amigdala atau pusat rasa cemas, di mana ketika amigdala bekerja secara berlebihan mengaktifkan sistem saraf otonom, sehingga kita jadi selalu dalam kondisi fight or flight. Nah, itu yang menyebabkan kita selalu tersiaga terus-menerus, dan ketidakseimbangan itu membuat gejala psikosomatis muncul sebagai suatu reaksi untuk kita siap atau tidak nih menghadapi sebuah ancaman. Nah, mungkin banyak kita ketika stres, merasakan stres, adalah gangguan-gangguan atau gejala-gejala fisik yang timbul dalam pikiran kita. Contohnya mungkin kalau kita kena flu atau virus, kena radang sedikit, kita langsung pikir corona. Mungkin karena alam bawah sadar kita terpapar kalau corona itu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, yang menyebabkan banyak perasaan-perasaan yang menimbulkan reaksi fisik berlebihan, akhirnya timbul gejala psikosomatis ini. Nah, ketika stres berlangsung lama, akhirnya terjadi penumpukan emosi. Hal tersebut
mengakibatkan setiap individu atau manusia mengeluarkan reaksi fisik seperti gangguan psikosomatis itu. Nah, ya tujuan dari sharing ini sih sebenarnya sebagai manusia wajar lah ketika kita ada merasakan kecemasan, dampak dari COVID-19 ini. Nah, dampak-dampaknya itu mungkin banyak ya, dari kecemasan yang kita rasakan, akhirnya timbul hal yang tidak mengenakan bagi fisik kita, membuat kita beraktivitas walaupun mungkin banyak beraktivitas di rumah secara tidak produktif. Dan mungkin masalah-masalah baik orang yang masih kerja di luar rumah, akan ada pemikiran-pemikiran kecemasan akibat dari COVID-19 ini, mungkin berkaitan dengan masa ekonomi, pendapatan tidak tetap, dan akhirnya menimbulkan kecemasan-kecemasan tersendiri yang berakibat pada kejiwaan atau psikis orang itu sendiri. Nah, banyaknya orang yang merasakan kecemasan mungkin ya diakibatkan oleh berbagai faktor ya, termasuk faktor dasarnya itu COVID-19 ini. So mungkin buat kalian yang masih khawatir tentang penyakit yang dialami oleh fisik atau gangguan psikosomatis ini, yang mungkin merasa pilek atau batuk tapi udah ke dokter, cuma kata dokter dibilang oh enggak kok, ini cuma flu atau batuk biasa, atau enggak masih merasakan badan gak enak, padahal obat udah habis ataupun udah mengkonsumsi obat dari dokter dan sebenarnya pilek atau batuknya udah mendingan tapi badan merasa enak, mungkin saja kalian lagi terserang gangguan psikosomatis. Tapi lebih baiknya kalau misalkan kalian mau untuk cek untuk memastikan ya semoga jauh lah ya dari penyakit-penyakit itu, tapi lebih baik kalau kalian emang mengantisipasi dengan cara ingin cek itu, it's okay. So buat kalian tetap jangan lupa untuk make your body untuk tetap stay healthy and jaga kondisi tetap baik, sediain untuk waktu olahraga yang cukup, makan makanan yang sehat, dan mungkin buat teman-teman yang bekerja di luar rumah atau masih belum ada ketetapan WFH, bisa ketika pulang kerja bisa langsung mandi, dan jika habis bepergian ya bisa langsung bersih-bersih kalau udah di rumah, banyak konsumsi air putih dan vitamin, dan rajin mencuci tangan, serta standby lah ya hand sanitizer dimanapun kalian berada. So buat kalian juga yang paling penting nih, yang mungkin merasa dirinya terserang atau terkena gangguan psikosomatis ini, mungkin kalau kalian yang merasa terganggu dengan postingan-postingan dari media sosial atau grup-grup yang kalian ikuti tersebut, bisa kalian untuk mulai memilah-milah mungkin hal-hal positif. Kalau kalian yang hobi baca, bisa kalian bacalah beritanya, tapi untuk kalian yang mungkin gampang untuk terserang gangguan cemas ini, bisa untuk mengurangi. Dan banyak mungkin lah untuk topik-topik selanjutnya akan gue share tentang social media distancing ya, nggak hanya orang yang berjarak, tapi mungkin kita bisa lebih bisa mengendalikan diri dengan cara memberi jarak dengan media-media sosial yang mungkin berita-berita sekarang ini mempengaruhi pola pikir kita, sehingga kita akhirnya menimbulkan rasa cemas atas penyakit yang sedang beredar. Oke guys, itu aja sharing singkat dari gue tentang COVID-19 dan gejala kecemasan atau dari gangguan psikosomatis. So tetap stay safe, stay healthy, and tetap jaga kebersihan untuk semuanya di rumah, dan tetap di rumah aja untuk ngikutin perintah dari pemerintah ya, supaya rantai dari virus ini setidaknya cepat diputuskan dan kita bisa beraktivitas dengan seperti biasanya. Oke guys, see ya
di kesempatan podcast selanjutnya. Bye.